Acara praktikum yang keenam, ekologi umum mengenai ekosistem terumbu karang. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis flora dan fauna, formasi pantai, dan pola interaksi yang terdapat pada ekosistem terumbu karang. Metodologi pada praktikum kali ini yaitu terdapat alatnya berupa alat tulis dan handphone atau laptop, kemudian bahannya berupa video. Prosedur kerja yang dilakukan disiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian dibuka aplikasi Google di HP atau laptop, dicari video tentang ekosistem pesisir pantai, padang lamun, dan terumbu karang, dan diamati flora dan fauna dan pola interaksi yang terdapat di dalam video tersebut. Dicatat hasil pengamatan. Pada tabel pengamatan disiapkan link atau sumber video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zia Fauzi Elhak dari kelas biologi D semester 4 dengan NIM 190810647, yaitu pada acara praktikum yang keenam, ekologi umum mengenai ekosistem terumbu karang. Silahkan simak video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem yang khas karena terbentuk akibat interaksi antara karang dan zooxanthellae yang membentuk kapur sebagai hasil dari interaksinya. Kemudian ekosistem ini menjadi penting karena berperan dalam proses reproduksi ikan sebagai tempat menempelnya larva-larva ikan dan sebagai populasi ikan yang ditentukan oleh ekosistem tersebut. Terumbu karang merupakan ekosistem bawah air, khususnya yang ada pada laut, yang dihuni oleh hewan berkarang yang bersimbiosis dengan jenis tumbuhan alga bernama zooxanthellae. Dan definisi tersebut mengacu pada aktivitasnya yang aktif mencari makan dan melalui aliran air yang masuk ke pori, yang berarti tidak dapat membuat makanannya sendiri atau biasa disebut dengan heterotrof, dan menghasilkan karang untuk membentuk terumbu. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang akibat adanya aktivitas karang, di mana kata terumbu memiliki pengertian yaitu sedimentasi, dan karangnya adalah sekumpulan hewan yang dapat membentuk karang yang berasal dari ordo Scleratina yang berperan sebagai pembentuk utama terumbu. Habitat terumbu karang yaitu pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari yang kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya matahari, namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Ekosistem terumbu karang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karang hermatipik, di mana merupakan karang yang bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menciptakan terumbu. Proses pembentukan terumbu terjadi karena zooxanthellae memasuki pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen untuk karang terpenuhi. Nutrisi untuk kehidupan zooxanthellae dipenuhi oleh komponen inorganik yang dihasilkan karang seperti nitrat, fosfat, dan karbon dioksida. Hasil dari simbiosis antara karang dan zooxanthellae adalah kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan bahan dasar pembentukan terumbu. Pertumbuhan karang hermatipik dipengaruhi oleh paparan cahaya matahari karena zooxanthellae memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Umumnya karang ini hidup di perairan dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai di daerah terumbu karang. Kemudian yang kedua yaitu terdapat karang ahermatipik, di mana karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu atau tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Tidak adanya interaksi dengan zooxanthellae menyebabkan karang ahermatipik dapat hidup di perairan laut yang cukup dalam atau tidak terpenetrasi oleh cahaya matahari. Persebaran karang ahermatipik tidak terbatas dan iklim karena barang ini tersebar hampir di seluruh dunia. Salah satu pola interaksi pada terumbu karang ini salah satunya itu mutualisme, di mana untuk simbiosis ini dua spesies bergabung bersama untuk saling
pantai, di mana terumbu karang akan menahan dan memecah energi gelombang yang sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Dari segi fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi. Struktur karang yang keras dapat menahan gelombang dan arus yang sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain sehingga padang lamun dan mangrove. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ekosistem terumbu karang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for waiting.